Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Bahasan kali ini dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 ini adalah pertanggungjawaban hukum akuntan publik. Tujuannya agar kita sebagai seorang akuntan publik itu mengetahui batasan dan pertanggungjawaban hukum terhadap aktivitas yang kita lakukan sebagai seorang akuntan publik. Sebagai seorang akuntan publik, pastinya kita akan berdiri dalam organisasi yang namanya Kantor Akuntan Publik atau disingkat menjadi yang namanya KAP. Ini adalah irisan di mana posisi KAP dengan perusahaan. KAP bertindak untuk melakukan yang namanya audit laporan keuangan dengan standar SPAP, standar profesional akuntan publik, di mana kewajiban perusahaan itu adalah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntan publik. Nah, dalam irisan tersebut itu ada tanggung jawab dari KAP dan tanggung jawab perusahaan terhadap yang namanya stakeholder. Nah, tanggung jawab tersebut itu dibatasi dalam aturan hukum yang mana mengikat pada KAP dan pada perusahaan. Sebelum melakukan yang namanya audit, maka dilakukanlah terlebih dahulu perikatan audit untuk mengatur batasan mana yang dapat dilakukan oleh auditor dan batasan tanggung jawab mana yang menjadi beban bagi perusahaan. Setelah perikatan audit itu dilaksanakan, maka perusahaan memberikan kelonggaran atau kewenangan kepada auditor untuk memeriksanya. Nah, auditor ini melaksanakan audit sesuai dengan standar SPAP, standar profesional akuntan publik, di mana dalam melaksanakan audit itu didukung oleh kertas kerja. Kertas kerja hasil audit tersebut itulah yang menjadi dasar atau landasan bagi auditor untuk memberikan opini audit sebagai bentuk laporan hasil auditnya. Nah, laporan audit tersebut itu berupa opini yang sudah kita bahas kemarin, bisa menyatakan opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan bahkan bisa tidak memberikan yang namanya opini atau disclaimer. Sebagai seorang profesional audit, mereka tentunya memiliki tanggung jawab di bawah hukum untuk memenuhi apa yang telah dicantumkan dalam kontrak dengan kliennya. Nah, inilah lingkungan hukum yang pastinya berubah yang harus dihadapi oleh para akuntan publik. Akuntan publik ini bertanggung jawab terhadap klien bila ada kegagalan dan atau ketidakmampuan dalam melaksanakan kontrak sehingga mereka gagal menyajikan pelayanan yang baik atau tidak memperhatikan terhadap keamanannya. Membedakan antara kesalahan bisnis, kesalahan audit, dan resiko audit yang dapat menyebabkan tuntutan hukum. Kita ketahui bahwa kesalahan bisnis ini dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan. Sedangkan kesalahan audit itu karena adanya kesalahan penerapan prosedur.
Sedangkan resiko audit itu bisa memungkinkan tidak menemukan adanya permasalahan pada objek yang diaudit oleh pihak auditor. Kesalahan bisnis atau kesalahan usaha itu terjadi bila usaha tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman atau tidak dapat memenuhi harapan para pemegang saham karena keadaan ekonomi atau keadaan usaha. Seperti contohnya itu resesi, manajemen yang tidak bermutu, adanya persaingan usaha yang tidak terduga, bahkan mungkin ada hal ekstrim seperti kebangkrutan yang mungkin terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, kalau hal ini terjadi dan oleh pihak auditor itu sudah dapat dipastikan, maka pihak auditor dapat memberikan catatan terhadap laporan auditnya. Tapi bila mana hal tersebut itu tidak dapat diprediksikan oleh auditor, maka eh, bila terjadi hal yang mengakibatkan kesalahan usaha, itu tidak menjadi tanggung jawab dari pihak auditornya, tapi itu murni menjadi tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Karena ingat, auditor ini hanya melakukan audit pada tataran apakah laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau tidak dan disajikan dengan benar dan apakah terjadi yang namanya kesalahan yang material atau tidak. Kesalahan audit ini mutlak menjadi tanggung jawab dari auditor. Semisal katakanlah auditor tidak menjalankan prosedur dengan baik atau auditor melakukan kesalahan dalam penerapan prosedur audit yang seharusnya. Nah, ketika auditor mengeluarkan yang namanya opini audit yang notabene-nya audit tersebut atau opini tersebut itu salah karena tidak sesuai dengan ketentuan dari SPAP atau standar akuntansi keuangan, maka kesalahan itu mutlak menjadi tanggung jawab dari pihak auditornya. Nah, atas kesalahan audit itu terjadilah yang namanya resiko audit. Resiko audit ini memperlihatkan hal yang dihadapi oleh auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan itu menurut opini auditor yang telah diterbitkan tidak ada masalah. Tapi faktanya dalam kenyataannya laporan keuangan tersebut itu tidak benar dan terjadi yang namanya kesalahan secara material yang sangat tinggi. Maka ketika terjadi yang namanya kesalahan audit yang menyebabkan resiko audit ini ya mutlak menjadi tanggung jawab dari pihak auditornya. Sehingga di awal itu sebenarnya pihak auditor itu menghitung resiko audit yang dimungkinkan terjadi. Sehingga resiko audit ini dimasukkan dalam perikatan audit untuk mengetahui batasan mana yang menjadi apa artinya dapat diprediksikan sebagai bentuk resiko audit. Bagaimana tanggapan profesi akuntan publik terhadap kewajiban hukum ketika mereka sudah mengetahui batasan-batasan yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka dalam hal hukum? Pertama, mereka ya melakukan riset dalam auditing. Riset ini difungsikan untuk mengetahui apa kelemahan dalam dunia akuntan publik sehingga perlu dilakukan yang namanya perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, penetapan standar dan aturan, dibuat standar dan aturan yang baku untuk ditaati semua profesi akuntan publik dalam menjalankan kegiatannya.
Yang ketiga, menetapkan persyaratan untuk melindungi yang namanya auditor. Nah, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar tindakan yang dilakukan oleh auditor tersebut itu masih dianggap wajar dan dilakukan oleh pembelaan oleh organisasi akuntan publik. Nah, yang keempat, menetapkan persyaratan penilaian sejawat, artinya bila ada hal yang bermasalah dalam opini audit atau laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor, maka dilakukan penelaahan terlebih dahulu oleh pihak sejawat. Apakah memang terjadi yang namanya maladministrasi dalam aktivitas audit tersebut. Selanjutnya yang kelima itu adalah melawan tuntutan hukum. Nah, ini melakukan tuntutan hukum balik kalau misalnya ada tuntutan hukum terhadap yang namanya akuntan publik. Nah, yang harus tetap dilakukan yaitu tahapan yang keenam itu adalah pendidikan bagi pemakai laporan keuangan. Pendidikan ini agar pihak pembuat laporan keuangan itu dapat mengetahui standar akuntansi keuangan yang harus ditaati dalam membuat yang namanya laporan keuangan. Selain itu, pendidikan ini juga difungsikan terhadap akuntan publik. Pendidikan yang dilakukan secara berkala dan saat ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh akuntan publik. Yang berikutnya memberikan sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tidak pantas. Nah, ini bila memang terjadi hal yang membuat nama baik akuntan publik jelek, maka diberikanlah yang namanya sanksi. Terakhir, melakukan lobby untuk perubahan peraturan. Artinya, peraturan yang sudah dibuat, kalau semisal memberatkan terhadap profesi akuntan publik, maka dapat dilakukan yang namanya lobby-lobby untuk melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga ditemukan win-win solution yang terbaik untuk melindungi profesi akuntan publik dan melindungi perusahaan serta stakeholder lainnya. Bagaimana caranya melindungi akuntan publik dari kewajiban hukumnya? Pertama adalah hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Kalau melihat bahwa kliennya itu kemungkinan tidak berintegritas, maka akuntan publik lebih baik tidak melayani untuk membuat laporan auditnya. Yang kedua, memperkerjakan staf yang kompeten. Dalam hal ini harus diberikan yang namanya edukasi dan tidak melakukan yang namanya rekrutmen terhadap orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan audit. Yang ketiga, mengikuti standar profesi. Ini wajib hukumnya. Artinya dalam menjalankan aktivitasnya akuntan publik harus sesuai dengan standar profesinya. Yang keempat, mempertahankan independensi, memiliki jiwa independen untuk menentukan yang namanya opininya, opini audit yang diberikan kepada pihak klien. Terus yang kelima, memahami usaha atau bisnis klien ini dapat melakukan pembelajaran atau edukasi terhadap dirinya sendiri, benar-benar belajar bahwa usaha atau bisnis klien itu seperti apa dengan melakukan observasi terlebih dahulu. Atau semisal kalau misalnya tidak memiliki keyakinan, dapat meminta terhadap mitra yang lain yang memahami bisnis ini. Nah, yang selanjutnya yang keenam, melaksanakan audit yang bermutu, tadi sesuai dengan standar profesinya. Yang ketujuh, mendokumentasikan pekerjaan yang memadai, karena ini menjadi kewajiban atau prasyarat sebagai bentuk tanggung jawab auditor dalam melaksanakan auditnya. Yang berikutnya, ke-8, mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan yang harus dilakukan di awal sebagai bentuk komitmen. Yang ke-9, mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia dengan pihak klien. Yang ke-10,
perlunya asuransi yang memadai bila akuntan publik dihadapkan pada permasalahan hukum. Dan yang ke-11 mencari bantuan hukum, ini bisa melalui yang namanya LBH atau dari organisasi akuntan publik itu sendiri. Berikutnya adalah memilih organisasi dengan kewajiban yang terbatas, dan yang terakhir adalah melatih rasa tidak percaya atau keraguan-raguan yang profesional. Maksudnya adalah akuntan publik itu harus memiliki yang namanya prinsip kehati-hatian untuk melakukan tindakan atau pekerjaan auditnya. Terdapat 4 sumber kewajiban hukum pada auditor. Pertama adalah kewajiban terhadap klien. Klien dalam hal ini dapat menuntut auditor karena tidak menemukan kesalahan atau kecurangan selama pelaksanaan audit. Yang kedua, kewajiban terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini, bank sebagai pihak ketiga dapat menuntut auditor karena tidak menemukan salah saji material dalam laporan keuangan. Ketiga, kewajiban terhadap pihak ketiga berdasarkan hukum keamanan, di mana pemegang saham dapat menuntut auditor karena tidak menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Dan yang keempat adalah kewajiban kriminal. Dalam hal ini, pemerintah dapat menuntut auditor karena secara sadar menerbitkan laporan audit yang tidak benar. Itu merupakan 4 sumber kewajiban hukum yang harus dipahami oleh auditor dalam melaksanakan kewajibannya. Kewajiban hukum auditor terhadap klien dan pembelaan atas tuntutan hukum. Yang pertama adalah kewajiban kepada klien. Kewajiban hukum bagi akuntan publik yang paling umum adalah kewajiban kepada klien. Hal ini disebabkan oleh gagal dalam tepat waktu menyediakan laporan audit sebagaimana yang dijanjikan, pelaksanaan audit tidak memadai, gagal menemukan ketidakberesan sebagaimana yang dituntut oleh klien, dan adanya pelanggaran rahasia oleh auditor. Itulah hal-hal yang menjadi penyebab klien melakukan tuntutan kepada pihak auditor, sehingga kewajiban auditor untuk benar-benar menjaga komitmennya kepada klien agar tidak terjadi yang namanya tuntutan hukum. Yang kedua adalah pembelaan auditor terhadap tuntutan klien. Dalam hal ini, yang pertama, tidak adanya kewajiban untuk melaksanakan karena tidak tersirat dalam kontrak kesepemahaman di awal pelaksanaan audit, maka pihak auditor itu dapat melakukan yang namanya pembelaan terhadap tuntutan klien. Yang kedua, tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan kerja karena sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Terus yang ketiga, kelalaian kontribusi atau kelalaian klien yang menyebabkan auditor rugi. Ini auditor dapat melakukan pembelaan terhadap tuntutan kliennya. Artinya, auditor menjamin bahwa klien tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan yang material dalam hal tersebut. Dan yang keempat adalah ketiadaan hubungan timbal balik. Semisal pinjaman tidak akan diperpanjang karena audit tidak dapat diselesaikan akibat perusahaan merugi terus-menerus. Nah, itu dapat dilakukan pembelaan terhadap tuntutan klien. Tapi kalau misalnya ada hubungan timbal balik tuntutan tersebut, itu pihak auditor harus melaksanakan kewajibannya terhadap tuntutan hukum dari pihak klien. Itu saja terlebih dahulu materi pertanggungjawaban hukum akuntan publik yang dapat saya sampaikan. Bila ada hal yang perlu didiskusikan, monggo saya berikan keleluasaan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Dari saya akhiri terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.
Terima kasih.